Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Lanut, Bapak Camat, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh. Semua yang hadir subuh ini mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Yang ngomong bukan Abdul Somad. Hadis Nabi Muhammad SAW. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Jadi kalau mau dapat pahala seperti sholat sepanjang malam, tahajudnya Nabi Muhammad SAW, istiqomah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat istiqomah sholat subuh berjamaah. Orang yang paling banyak dapat berkah hari ini di Makassar, di Maros, di Sulawesi Selatan, di Indonesia, di dunia ini, yang paling banyak dapat berkah adalah orang yang sholat subuh berjamaah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada orang yang paling awal bangun subuhnya. Jadi yang awal bangun jam 2 paling banyak dapat berkah. Yang bangun jam 3 banyak dapat berkah. Bangun jam 4 dapat berkah. Yang 5 dapat berkah. Bangun matahari sudah terbit, kencing setan di telinganya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Menyediakan toilet setan bagi orang yang tidak subuh berjamaah. Padahal ini hari libur, hari Ahad libur, tapi Masjid Jami' Nurul Iman tetap ramai sholat subuh berjamaah. Padahal hari libur nih banyak orang yang balas dendam karena 6 hari bangun-bangun, hari ini tidak usah kita sholat subuh. Kenapa? Tanggal merah libur. Nah, ini membuktikan kebaikan yang luar biasa. Subuh usahakan habis sholat subuh itu jangan keluar masjid. Kalau kebetulan ada ustadz, ngaji, buat pengajian. Kalau ustadz tidak ada, baca kitab Riyadhus Shalihin. Ustadz Abdul Somad setiap Rabu subuh baca Riyadhus Shalihin di Pekanbaru, di Riau. Kami ustadz di Masjid Jami' Nurul Iman nggak ada kitabnya. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Mana itu? Ustadz kok tahu? Saya lihat tadi. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Bacakan hadis 1, hadis 2, hadis 3. Yang tidak tahu tanya sama ustadz. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Usahakan habis sholat subuh ngaji. Tidak ada ustadz, baca kitab. Tidak ada yang bisa baca kitab, baca Quran. Baca Quran tidak bisa, pejamkan mata, berzikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai jam berapa? Sampai jam 6.26. Dari mana waktu 6.26 itu? Terbit matahari haram sholat, tergelincir matahari haram sholat, tenggelam matahari haram sholat. Kenapa 3 waktu itu tidak boleh sholat? Karena menyerupai perbuatan musyrik jahiliyah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Makanya tenggelam matahari tidak boleh sholat menjelang tenggelam matahari sampai nampak merah di ufuk barat, barulah boleh, namanya sholat maghrib. Tergelincir matahari tidak boleh
sampai masuk waktu zuhur, lebih kurang 10 menit sebelum waktu zuhur, sampai akhirnya azan zuhur baru boleh sholat. Nah, ketika terbit matahari ini jam berapa baru boleh sholat? Jam 6.26. Ustaz tahu dari mana di kota Makassar, di Maros jam 6.26 boleh sholat? Sudah tertulis di jam dinding. Usahakan masjid-masjid supaya jamaahnya jangan sampai salah. Ada syuruk 6:02, duha 6:26. Apa maksud syuruk 6:02? Berarti jam 6:02 terbit matahari, namanya syuruk. Saat matahari terbit kita tidak boleh sholat, karena itu waktu dipakai menyembah berhala. Lewatkan itu, maka dibuatnya duha 6:26, barulah boleh sholat. Sholat apa namanya? Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat sunat isyraq. Waktu terbit matahari namanya syuruk, nama sholatnya isyraq. Syaratnya 3. Pertama, sholat subuh berjamaah. Nomor 2, jangan keluar masjid setelah sholat subuh, berzikir, baca Quran, pengajian. Yang ketiga, sampai terbit matahari. Jadi kalau sholatnya di rumah atau tidak ke masjid, atau habis sholat pulang, tetap boleh sholat sunat jam 6.26. Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat sunat isyraq. Kalau tidak cukup 3 syarat, namanya sholat duha. Jangan sampai pegawai kantor BUMN ngantri orang urusan di kantor sampai jam 9, jam 10, panjang antrian di bank, di kantor BUMN, kantor dinas. Tanya, kenapa ramai betul orang ngantri? Urusan Pak. Pegawainya mana? Pegawainya sholat duha di musola. Sholat duha hukumnya sunnat, melayani orang banyak hukumnya wajib, meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunnat haram hukumnya. Makan duit negara, APBD, APBN, digaji per menit, per detik di kantor, makan duit haram. Maka sholat sunat duhanya kapan? 6.26 sudah boleh sholat duha. Sebelum berangkat kerja jam setengah 7, jam 7 sholat duha baru berangkat. Tapi katanya duha itu jam 8, jam 9, itu waktu afdal. Adapun waktu boleh jam 6.26 sudah boleh, tapi waktunya ini berubah-ubah sesuai dengan terbitnya matahari. Bagaimana kami bisa tahu nanti Ustaz Abdul Somad sudah pulang, kami nggak tahu lagi jam berapa? Mudah saja, datang ke Masjid Jami' Nurul Iman, lihat sebelah kiri. Ini pendidikan yang baik. Terus kalau kami sholat sunat isyraq nanti pahalanya apa? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Jam 6.26 summa yusalli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya usalli sunnatal isyraq, pakai qaf, usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala, saya salat sunat isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti ibadah haji dan umrah. Ini keringanan yang diberikan Allah. Saya tidak tahu di Makassar, di Maros, di Sulawesi Selatan berapa lama daftar tunggunya. Tapi kalau di Pekanbaru Riau, store 2024, berangkat 2050. Bagi saya yang sekarang umur 25 tahun ini, berarti umur 50 nanti baru berangkat. Bayangkan itu. Jangan kecewa, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Kenapa? Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. 6.26 untuk waktu Masjid Jami' Nurul Iman, Sulawesi Selatan. Maka sholat sunat 2 rakaat dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah.
Nah, jadi Allah itu maha pemurah. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan itu tidak adil, saya tidak punya duit, tidak bisa pergi ke Makkah, ONH plus mahal. Saya dulu tidak tahu kenapa disebut dengan ONH plus. Ternyata setelah saya sekolah ke Mesir baru saya tahu. Plus itu artinya fulus. ONH fulus. Karena mahal biayanya. ONH biasa daftar tunggunya panjang, tapi orang lupa Allah berikan keringanan. Salat subuh berjamaah, salat sunat 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini Ustaz ngomong begini ada hadisnya? Ada. Di mana hadisnya? Dalam Sunan At-Tirmidzi. Siapa yang menulis kitab itu? Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Itu hadisnya sahih atau tidak sahih? Hadisnya hadisun hasan. Nah, hasan kan tidak sahih. Sahih dengan hasan sepakat ulama boleh dijadikan sebagai landasan akidah, landasan hukum halal haram, dan landasan dalam beribadah. Maka jangan ragu tentang melaksanakan sholat sunat isyraq. Apakah nanti kita laksanakan sendiri-sendiri atau berjamaah? Sendiri-sendiri. Selesai saya tausiah, Bapak Ibu sholat sunat isyraq. Ketika Bapak Ibu sedang sholat sunat, saya pun pulang. Cuman di belakang nih nggak ada pintu nampaknya. Oh ada.